Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Lisin kali ini di pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, dalam masa Ramadan ini, dalam puasa, belajarnya harus tetap semangat ya. Nah, kali ini di pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang soal PHT kemarin yang sudah kalian kerjakan ya. Bisa sambil dicek lagi di link yang sudah Bapak bagikan kemarin. Nah, sambil disimak pembahasan tentang soal PHT kemarin ya. Ini diisi dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, soal yang pertama, kepada kedua orang tua kita harus senantiasa apa? Ini mudah sekali ya, soalnya tentu saja harus senantiasa berbakti, tidak boleh membantah, tidak boleh acuh tak acuh ya. Kita harus senantiasa berbakti karena birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jawabannya B. Nah, kemudian soal kedua, hadis tentang birrul walidain diawali dengan lafaz apa? Apakah an Abdillah atau akhrajahu atau anhuma? Tentu saja diawali dengan lafaz an Abdillah, dari Abdullah. Kemudian lanjut ke soal ketiga. Lanjutan hadis berikut adalah ridallahi fi titik-titik. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada apakah sakhatil walidain atau radhiyallahu anhuma atau ridhal walidain. Apa jawabannya? Ya, betul, jawabannya C. Karena sakhatil walidain artinya berarti murkanya kedua orang tua. Kalau radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Nah, ridhol walidain artinya ridho kedua orang tua. Jadi ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Lanjut soal berikutnya. Berkata cis atau kepada kedua orang tua maka termasuk perbuatan atau amalan yang titik-titik. A. Berbakti, B. Durhaka, C. Terpuji. Yang mana? Kalau berkata cis, gak mau, nah itu termasuk amalan yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tidak boleh kita berkata kasar. Jangan sampai berkata uffin kalau di dalam Al-Quran. Uff, cis, mbuh, nah itu nggak boleh ya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian lanjut soal berikutnya. Lafaz ridhol walidain jika ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf Latin, maka akan menjadi titik-titik. Apakah tulisannya yang seperti A. Ridhol walidina, B. Ridhol walidaini, atau C. Ridhol walidaini? Yang mana? Jawabannya yang betul adalah yang C. Yang panjang adalah wawunya. Ridhol walidaini, bukan li-nya ya, bukan walidaini. Apalagi yang A. Walidina, ini jelas salah. Yang benar adalah C. Diperhatikan ya, panjang pendeknya
dari tulisan Arab yang ditulis Latin atau ditulis bahasa Indonesia. Kemudian di antara perbuatan yang tidak boleh kita lakukan terhadap kedua orang tua kita adalah yang jangan sampai kita lakukan kepada orang tua itu apa? Apakah A. membentak, B. meminta jajan, atau C. meminta gendong? Yang tidak boleh kita lakukan jelas jawabannya A. Tidak boleh membentak orang tua ya. Kalau meminta jajan boleh asal jangan berlebihan. Meminta gendong juga boleh asal jangan terus kemana-mana gendong terus nanti jadi lagunya Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana. Nggak boleh ya. Minta gendong sekali-sekali, jangan minta gendong terus seharian minta gendong terus. Lanjut soal berikutnya. Lafal di samping adalah doa titik-titik. Nah ini lafadznya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Nah lafadz itu adalah doa apa? Apakah A. doa untuk kedua orang tua? Apakah B. doa masuk kamar mandi? Atau C. doa ketika masuk rumah? Nah, di sini jelas ada kata wali walidayya, yaitu kedua orang tua. Berarti ini adalah doa untuk kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku pada waktu masih kecil, pada waktu saya masih kecil dulu. Kalian masih belum bisa apa-apa, masih bayi kan sangat disayangi oleh orang tua. Berarti jawabannya A. doa untuk kedua orang tua. Lanjut. Anak yang solih dan solihah akan selalu titik-titik. A. mendoakan orang tua, B. menyakiti orang tua, C. membentak orang tua. Anak yang soleh pasti akan selalu mendoakan orang tua. Jelas ya jawabannya A. Kemudian akhir dari hadis birrul walidain adalah lafadz berikut ini. Nah, hadis tentang birrul walidain diakhiri dengan lafadz apa? Apakah A. wali walidayya? Apakah B. Rabbayani shoghira? Atau C. walidaini? Nah, hadis tentang birrul walidain masih hafal? Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Berarti diakhiri dengan kata walidain. Nah, kalau ini A dan B ini doa untuk orang tua ya. Rabbi firli wali walidayya, itu doa untuk orang tua. Warhamhuma kama rabbayani shoghira, ini doa untuk kedua orang tua, bukan hadis birrul walidain. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci anak yang A. miskin, B. durhaka, C. rajin. Jelas Allah tidak mungkin membenci orang yang miskin. Allah menyayangi semua, baik kaya maupun miskin, semua disayangi oleh Allah. Kalau rajin, apalagi anak yang rajin, jelas disayang Allah. Berarti jawabannya B. Anak yang durhaka itu dibenci oleh Allah. Nah, kita lihat nilainya. Nah, nilainya 100 benar semua. Nah, jika kalian ada yang belum paham kemarin, dapat disimak, dicocokkan dengan pembahasan soal hari ini ya. Sekian dari Bapak, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.